Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwa hakimul khabir. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dicukupkan rizki kita dan dimudahkan dalam kita beramal soleh serta menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas betapa pentingnya seorang pengusaha untuk mempelajari ilmu fikih muamalah. Kalau kita melihat banyak sekali sekarang orang-orang yang tujuannya bisnis itu bukan karena Allah ya, tapi karena menghindari kemiskinan. Ya, menghindari hal-hal yang sifatnya adalah tidak baik ataupun di mata mereka kalau orang miskin itu pasti tidak baik gitu ya. Padahal tidak demikian ya. Kalau kita ingin menjadi pengusaha, yang paling utama adalah kata Umar bin Khattab, Khalifah Umar, la yabi'u fi sukina ila man qad tafaqqahu fiddin. Ya, jangan berdagang, berjualan atau berbisnis sebelum kalian mempelajari fikih muamalah yang terdapat di agama ini. Nah, ini adalah bentuk perintah ya sebagai umat muslim. Kalau kita ingin belajar, kita ingin berbisnis, maka kita harus mempelajari fikih muamalah dulu ya. Dan seluruh ulama sepakat di dunia, qad ittafaqul ulama an ala muamalah nafsiha darurah basyariyah. Ini sepakat ulama kalau bahwasannya fikih muamalah itu adalah bagian yang teramat penting. Bisa dikatakan fardu ain. Karena tidak mungkin kita ya di saat ini, di zaman saat ini manusia itu tidak melakukan transaksional, tidak melakukan muamalah. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Nah, siapa saja yang ingin melakukan muamalah, maka yang paling penting dan paling utama adalah kita wajib mengetahui mana yang boleh, mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang subhat. Sehingga kalau kita mengetahui itu semua dalam aspek-aspek transaksional yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhindar dari harta yang haram. Karena sangat ngeri sekali kalau kita tidak mempelajari fikih muamalah, maka kita akan tercebur ke lubang-lubang maksiat ya, lubang-lubang dosa yang bisa jadi itu akan menyebabkan kita nanti mendapati masuk neraka ya. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang pengusaha kalau ingin berbisnis ya wajiblah kita harus mempelajari fikih muamalah ma'aliyah. Lalu apa saja sih keutamaan kalau kita mempelajari fikih muamalah ma'aliyah? Yang pertama, pastilah kita akan selalu dekat dengan syariat Islam ya. Dekat dengan syariat Islam ini ya tentunya dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita, keseharian kita dalam berbisnis itu selalu mengkaitkan kepada Allah. Karena tidak sedikit orang di luar sana kalau berbisnis itu dibedakan antara waktunya ibadah misalkan sholat dan berbisnis itu dibedakan. Oh ini waktunya dengan Allah, ini waktunya bisnis, itu dibedakan. Tidak, padahal dalam rangkaian perilaku kita setiap harinya, bahkan dalam helaan nafas ini ya wajiblah kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik kegiatan itu bisnis, baik kegiatan itu ibadah ataupun yang lainnya, maka wajiblah kita harus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita akan menjadi orang yang profesional di mata partner-partner kita. Karena apa? Fikih muamalah membentuk karakteristik seorang pengusaha muslim yang sejati dan tentunya yang amanah. Nah, ini kan yang kita inginkan. Kalau kita mendapati partner, mendapati klien ya, kita harus menjadi seorang yang profesional, menjadi orang yang amanah. Ya, ini yang kedua. Dan yang terakhir, tentu saja dengan kita mempelajari fikih muamalah ma'aliyah berarti kita menjadi orang yang ittiba'us sunnah. Orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena fikih muamalah ini bagian sunnahnya para nabi. Ya, termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting sekali. Kalau kita mengikuti orang lain ya, motivator, coach-coach yang terkenal, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ada orang yang kaya raya ya, yang sukses dalam bisnisnya dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal di dunia ini, namun ingat sekali lagi,
mereka dan siapapun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, mungkin cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa terus dukung channel kami, subscribe, klik loncengnya, like dan share juga komen seluas-luasnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.